Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.
Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saat teduh dalam Tuhan. Kadangkala tugas pekerjaan dan tanggung jawab hidup yang sedang kita jalani membawa kita pada kelelahan fisik dan kelelahan batin. Kerap kali kita terlalu sibuk, bukan karena kita gila kerja, tetapi tuntutan pekerjaan maupun kebutuhan hiduplah yang memaksa kita berhadapan dengan kondisi yang demikian. Pada momen inilah, setiap manusia butuh waktu untuk beristirahat. Manusia membutuhkan waktu luang, waktu yang khusus di mana manusia bisa melakukan apa saja tanpa diganggu oleh orang lain. Ada saatnya manusia membutuhkan waktu untuk menyendiri tanpa terusik oleh berbagai urusan yang menyita perhatian. Begitu juga dari segi rohani, kita membutuhkan waktu untuk menyendiri dan menyepi. Kita butuh saat teduh secara pribadi bersama Tuhan. Inilah yang juga dilakukan oleh Yesus. Ia secara khusus mencari tempat yang sunyi atau saat teduh bersama Bapanya. Di tengah segala karya pelayanan dan mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus menarik perhatian dan minat banyak orang, Yesus senantiasa mencari tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Bapa dan menemukan kekuatan lagi dalam menjalankan misinya. Demikianlah di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus senantiasa menyediakan waktu untuk sendirian agar ia bisa mendengarkan rencana dan kehendak Bapanya. Tempat yang sunyi dan dengan situasi dan kondisi suasana yang mendukung, Yesus makin dapat melihat dengan jelas dan jernih segala aspek dalam tugas dan karyanya bersama para murid. Di tempat yang sunyi itu juga, Yesus menimba kekuatan baru dari Allah dengan berdoa. Saudara-saudariku terkasih, di tengah segala kesibukan, terlebih ketika lelah melanda hidup kita, pergilah ke tempat yang sunyi, sediakan saat teduh, beristirahatlah sejenak bersama Tuhan. Biarlah dalam keheningan, dalam doa, dalam momen saat teduh itu, kita ungkapkan segala isi hati kita. Bersama Tuhan,
kita ungkapkan rasa syukur maupun segala pergumulan yang kita alami. Di sanalah kita juga akan menimba kekuatan, booster rahmat yang akan menguatkan diri dan semakin memurnikan motivasi dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan bermacam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Semoga demikian. Amin.